feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. MotoGP Spanyol 2025 yang digelar di sirkuit Jerez kembali menghadirkan drama penuh emosi, khususnya bagi Marc Marquez. Meski harus mengalami insiden crash saat berusaha mengejar Francesco Bagnaia, Marquez tetap mampu menunjukkan performa luar biasa yang mendapat pujian dari berbagai pihak, salah satunya dari test rider Honda, Aleix Espargaro. Marquez memulai balapan dari posisi start yang menjanjikan, yakni grid kedua, dan tanpa memiliki kecepatan untuk menantang dominasi Bagnaia di depan. Namun, ambisinya untuk segera mengambil alih posisi puncak justru berujung petaka. The Baby Alien, julukan Marquez, mengalami crash saat mencoba menekan Bagnaia, insiden yang membuatnya kehilangan banyak waktu dan merusak motornya. Meskipun motornya, Desmo Sedici GP24, mengalami kerusakan parah terutama di sisi kiri, termasuk kehilangan winglet yang sangat berperan penting dalam kestabilan aerodinamis, Marc Marquez tetap memilih untuk melanjutkan balapan. Keputusan itu berbuah hasil mengejutkan, ia mampu finish di posisi ke-12, mengungguli Aleix Espargaro yang justru berada di belakangnya di posisi ke-14. Usai balapan, Aleix Espargaro yang tampil di Jerez sebagai wildcard test rider Honda dengan membawa motor RC213V baru, mengungkapkan rasa hormatnya terhadap perjuangan Marquez. Menurut Espargaro, apa yang dilakukan Marquez hampir mustahil untuk dicapai oleh pembalap manapun, mengingat kondisi motornya yang jauh dari sempurna. Jujur, saya harus mengangkat topi untuk Marc, kata Aleix, seperti dikutip dari beberapa media Spanyol. Aya membalap dengan motor yang utuh, tanpa kerusakan sedikit pun. Sedangkan dia, Marquez, mengendarai motor yang sudah rusak parah, dengan winglet kiri yang hilang, tentu saja itu sangat mengganggu keseimbangan motor, terutama di tikungan-tikungan cepat. Espargaro menambahkan, tapi dia tetap bisa bertarung, bahkan sempat berduel dengan saya. Itu luar biasa. Jika bukan Marc Marquez yang berada di posisi itu, saya rasa tak ada pembalap lain yang bisa melakukan apa yang ia lakukan hari ini. Pujian Aleix tentu bukan tanpa alasan. Kehilangan winglet di motor MotoGP modern bukan perkara sepele. Aerodinamika menjadi aspek vital dalam performa motor di era sekarang, dan ketidakseimbangan sekecil apapun bisa berakibat fatal, baik terhadap kestabilan saat menikung maupun dalam mempertahankan kecepatan di trek lurus. Sementara itu, Marquez sendiri tak ingin terlalu larut dalam rasa kecewa. Dalam pernyataannya selepas balapan, ia mengakui bahwa insiden tersebut merupakan bagian dari risiko balapan, namun menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang dan belajar dari kesalahan. Crash adalah bagian dari proses, ujar Marquez. Kami harus memahami apa yang salah dan memastikan tidak mengulanginya di masa depan. Tapi saya bangga bisa menyelesaikan balapan, meskipun dengan kondisi motor seperti itu. Bagi Aleix Espargaro, penampilan Marquez di Jerez adalah bukti lain mengapa pembalap berjuluk The Baby Alien itu masih dianggap salah satu talenta terbaik yang pernah ada di dunia MotoGP, meskipun situasinya saat ini tidak seideal beberapa tahun lalu. Mar itu fenomena, tambah Aleix. Dalam kondisi normal, membalap di level MotoGP saja sudah sangat sulit. Tapi dia membuktikan kalau mentalitas juara dan skill tingkat tinggi bisa menutupi kekurangan teknis. Hasil finish ke-12 yang ia raih hari ini mungkin lebih berarti daripada podium dalam kondisi biasa. Secara keseluruhan, balapan di Jerez menjadi tantangan berat bagi Marc Marquez. Selain harus berurusan dengan kerusakan motornya, ia juga harus mengatur fisik dan mental untuk tetap kompetitif di tengah tekanan besar. Finish di posisi 12, dengan segala keterbatasan, menjadi modal penting untuk tetap menjaga peluangnya dalam perebutan gelar dunia MotoGP 2025. Dengan hasil ini, Marquez memang harus rela posisinya di klasemen sementara dikudeta oleh sang adik, Alex Marquez. Namun, musim masih panjang dan banyak seri balapan tersisa untuk membalikan keadaan. Kini, perhatian tertuju pada seri berikutnya di Le Mans, Prancis. Banyak pihak, termasuk Aleix Espargaro, yakin bahwa Marquez akan menggunakan semua pengalaman dan semangat pantangnya menyerah untuk bangkit dan kembali bertarung di papan atas.
Jika ada satu orang yang bisa mengubah nasibnya dalam sekejap, itu adalah Marc Marquez, tutup Aleix Espargaro. Gigi Dalinya bangga. Sebut aksi Marc Marquez usai crash di MotoGP Jerez 2025 lebih dari seorang juara. Dalam MotoGP Spanyol 2025 yang penuh drama, perhatian bukan hanya tertuju pada kemenangan Alex Marquez, tetapi juga pada aksi luar biasa Marc Marquez yang bangkit dari crash dan tetap menyelesaikan balapan, meski motornya dalam kondisi nyaris hancur di sisi kanan. Marc Marquez memulai balapan dari posisi kedua, bersebelahan dengan Fabio Quartararo yang merebut pole position. Sejak awal, Marquez menunjukkan tekad besar untuk merebut kemenangan di tanah Spanyol. Sayangnya, insiden di tikungan 8 pada lap kedua mengubah segalanya. Dalam duel sengit melawan Francesco Bagnaia, Marquez kehilangan kendali dan terjatuh keras ke aspal. Dalam situasi biasa, sebagian besar rider mungkin memilih menyerah dan kembali ke padet. Tapi tidak dengan Marc Marquez. Dengan penuh determinasi, Marquez kembali mengangkat Desmosedici GP24 miliknya, yang sudah mengalami kerusakan parah di bagian samping kanan, dan memacu motor itu hingga garis finish. Aksi pantang menyerah Marquez ini langsung menuai pujian dari banyak pihak, termasuk dari bos besar Ducati, Gigi Dalinya. Dalam wawancara usai balapan, Dalinya tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap rider andalannya itu. Apa yang dilakukan Marc Marquez hari ini lebih dari sekadar aksi seorang juara dunia. Itu adalah contoh nyata semangat pantang menyerah, rasa hormat terhadap tim, sponsor, dan seluruh penonton MotoGP, ungkap Dalinya dengan penuh emosi. Ia melanjutkan, meskipun motornya remuk di bagian samping, dia tetap mampu membawa Desmosedici GP24 dengan kestabilan luar biasa. Ini bukti bahwa motor kami punya kekuatan dan keseimbangan sempurna. Tapi lebih dari itu, Marc menunjukkan mengapa dia adalah salah satu rider terbaik sepanjang masa. Meski hanya finish di posisi ke-12 dan membawa pulang 4 poin, performa Marquez tetap dianggap luar biasa. Dengan kondisi motor yang jauh dari prima, Marquez tetap bisa menjaga ritme balap dan mengamankan posisi yang sangat berharga dalam konteks kejuaraan dunia. Kondisi motornya selepas crash memang sangat mengenaskan. Fairing sisi kanan pecah, bagian footpack nyaris patah, dan ada kerusakan pada aerodinamika sayap depan. Namun, Marc tetap menundukkan Desmosedici GP24 dengan keahliannya, membuktikan betapa tinggi keterampilan balap yang dimilikinya. Tidak semua orang bisa mengendalikan motor dalam kondisi seperti itu. Ini bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang kecerdasan balap, teknik, dan rasa hormat terhadap profesinya. Marc menunjukkan semuanya malam ini, tambah Dalinya. Sayangnya, insiden crash itu membuat Marc Marquez harus rela kehilangan puncak klasemen. Dengan hanya menambah 4 poin, kini total poin Marquez menjadi 139, turun ke posisi kedua klasemen sementara. Sebaliknya, kemenangan impresif Alex Marquez di Jerez membawa sang adik ke puncak klasemen MotoGP 2025 dengan koleksi 140 poin, hanya unggul 1 poin saja dari Marc. Ini adalah pertama kalinya Alex memimpin klasemen dalam karir MotoGP-nya, menambah manisnya hari bagi keluarga Marquez. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang finish ketiga di Jerez, tetap menjaga asa juara dunia dengan menempati peringkat ketiga klasemen berbekal 120 poin. Francesco Bagnaia tetap menjadi ancaman serius bagi dua bersaudara Marquez dalam perburuan gelar musim ini. Di sisi lain, Fabio Quartararo yang tampil solid dengan meraih podium kedua, kini berhasil naik ke posisi 6 klasemen dengan koleksi 50 poin. Ini menjadi angin segar bagi Yamaha yang sebelumnya tertinggal cukup jauh dalam persaingan puncak. Selain memuji Marc Marquez, Gigi Dalinya juga tak lupa menyoroti betapa pentingnya performa motor Ducati. Menurutnya, walau mengalami benturan keras, Desmosedici GP24 tetap bisa dikendalikan dengan cukup stabil untuk menyelesaikan balapan. Motor kami menunjukkan kekuatan luar biasa malam ini. Dalam kondisi normal, crash seperti itu bisa membuat motor benar-benar tak bisa dikendarai.
Tapi Desmosedici GP24 tetap stabil. Ini membuktikan pengembangan kami di sektor sasis dan aerodinamika benar-benar di jalur yang tepat, tegas dalinya. Dengan semangat baru dan performa motor yang terbukti kokoh, Ducati kini memasuki fase krusial musim 2025 dengan kepercayaan diri tinggi. Meski harus menghadapi kompetisi ketat dari Yamaha dan KTM, dalinya yakin kombinasi skill rider dan kekuatan teknis Desmosedici akan tetap mengantar Ducati ke puncak. Dengan klasemen sementara yang begitu ketat, MotoGP 2025 benar-benar memasuki fase paling seru. Seri berikutnya di Le Mans, Prancis, 2 pekan lagi, dipastikan akan menjadi ajang pembuktian berikutnya bagi para kandidat juara. Marc Marquez tentu bertekad untuk membalas hasil kurang maksimal di Jerez. Sementara Alex Marquez ingin mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Francesco Bagnaia pun tak mau ketinggalan dalam perburuan ketat ini. Satu hal yang pasti, seperti kata gigi dalinya, dengan semangat yang ditunjukkan Marc Marquez hari ini, kami tidak takut menghadapi tantangan apapun ke depan. Hasil sprint race MotoGP Spanyol 2025 menjadi milik Marc Marquez, Ducati Lenovo Team. Rider asal Cervera itu sukses melanjutkan tren positifnya dengan kembali merebut kemenangan, sekaligus mencatatkan rekor menyapu bersih 5 sprint race awal musim ini. Namun, di balik kesuksesan tersebut, kemenangan Marquez tak lepas dari kontroversi karena insiden yang melibatkan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Jalannya balapan di sirkuit Jerez langsung panas sejak lampu start padam. Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi kedua langsung melesat dan menempel ketat Fabio Quartararo, yang secara mengejutkan mengamankan pole position. Tak butuh waktu lama, Marquez segera memberikan tekanan keras kepada Quartararo. Pada pertengahan lap kedua, duel sengit itu mencapai puncaknya. Marquez, dengan gaya agresif khasnya, melakukan manuver late braking ekstrim di tikungan cepat. Fabio Quartararo yang mencoba mempertahankan posisi pertama, ikut memaksa motornya masuk lebih dalam dari batas kemampuan. Akibatnya, Quartararo kehilangan racing line, ban depannya kehilangan grip, dan dia pun tergelincir ke gravel. Insiden tersebut menjadi momen krusial dalam balapan. Fabio Quartararo, yang sempat memiliki peluang besar untuk mematahkan dominasi Ducati, harus menerima kenyataan pahit gagal melanjutkan lomba. Sementara itu, Marc Marquez melenggang mulus di depan. Tanpa tekanan dari belakang, Marquez membuka jarak dengan cepat. Selisihnya terus bertambah, bahkan sempat menyentuh lebih dari 1 detik atas adiknya, Alex Marquez, Gresini Ducati, yang menjaga posisi kedua dengan impresif. Di belakang Alex, juara dunia bertahan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, mengamankan posisi ketiga. Pasca insiden, suasana padek menjadi memanas. Tim Yamaha diwakili oleh Massimo Meregali menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap cara Marquez menyerang. Ada anggapan bahwa Marquez secara tidak langsung memaksa Quartararo untuk berbuat kesalahan dengan merebut racing line secara agresif. Namun, setelah dilakukan investigasi oleh Race Direction dan para FIM Steward, Marc Marquez dinyatakan tidak bersalah. Mereka menganggap insiden tersebut sebagai racing incident murni, bagian dari dinamika sprint race yang penuh tensi. Sementara itu, dalam wawancara setelah balapan, Marquez membela tindakannya. Saya hanya melakukan manuver yang biasa dilakukan dalam balapan. Ini sprint race, semuanya serba cepat dan agresif. Saya rasa tidak ada yang salah dengan apa yang terjadi, kata Marc Marquez dengan tenang. Namun, di sisi lain, Fabio Quartararo merasa frustasi. Rider berjuluk El Diablo itu menilai bahwa Marquez terlalu agresif. Saya rasa itu terlalu memaksa. Ada batas dalam balapan, dan saat itu saya tak punya ruang lagi untuk menghindar, ujar Quartararo kecewa. Dengan hasil ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen Sprint Race 2025. Ia mengoleksi 5 kemenangan dari 5 sprint race yang sudah digelar musim ini, sebuah rekor yang menunjukkan betapa dominannya sang juara dunia 8 kali dalam format balapan pendek tersebut.
Marquez kini unggul 20 poin atas Alex Marquez yang bertengger di posisi kedua klasemen sprint race. Ducati juga patut berbangga. Mereka berhasil menempatkan 6 pembalapnya di posisi 6 besar sprint race Jerez 2025. Ini membuktikan bahwa pabrikan asal Bologna tersebut belum kehilangan tajinya sebagai kekuatan utama MotoGP di musim ini. Di luar podium, Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46, dan Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, melengkapi 5 besar, sementara Fabio Di Gianantonio Pertamina Enduro VR46 mengunci posisi ke-6. Dominasi mutlak Ducati tak terbendung, terlebih setelah satu-satunya ancaman serius dari pabrikan Jepang, Fabio Quartararo, tersingkir lebih awal. Sprint Race Jerez 2025 ini juga semakin mengukuhkan Marc Marquez sebagai spesialis sprint race. Konsistensinya mengelola tekanan, membaca situasi balapan, serta melakukan manuver berani namun terukur, membuatnya menjadi pembalap yang sulit ditaklukkan di sesi setengah jarak tersebut. Banyak pihak memuji ketangguhan Marquez yang berhasil beradaptasi cepat dengan motor Ducati GP24, motor yang dikenal liar dan bertenaga besar. Perpindahan Marc dari Honda ke Ducati tampaknya menjadi keputusan terbaik dalam karirnya, mengingat dominasi dan performa luar biasa yang ia tunjukkan sejauh ini. Namun, bukan Marc Marquez namanya jika tak diselimuti kontroversi. Sejak dulu, gaya balap agresifnya kerap menuai pro dan kontra. Fans menganggap itu bagian dari karakteristik seorang juara sejati, sementara para rival kadang merasa dirugikan oleh manuver-manuver nekatnya. Kini, usai kemenangan di Jerez, sorotan akan kembali tertuju pada Marc Marquez. Apakah dia bisa terus mempertahankan dominasinya hingga akhir musim, ataukah para rival seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan bahkan adiknya sendiri, Alex Marquez, mampu menemukan celah untuk mengakhiri superioritas sang baby alien di balapan nanti sore. Yang pasti, dengan drama, tensi tinggi, dan aksi penuh adrenalin seperti yang tersaji di Jerez, para penggemar balapan motor sejati tentu tak sabar menantikan race penuh di hari Minggu.